Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar lagi tentang PLC Smart Relay. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang memahami gerbang dasar menggunakan Smart Relay PLC. Supaya lebih mempersingkat waktu, maka akan saya mulai dari modul selection yang tampak pada layar ini. Apabila kita mau belajar tentang gerbang dasar, maka pilihan ladder yang ada di sini, ini kita harus diganti dengan tipe pemrograman FBD atau Function Block Diagram. Ya, Function Block Diagram atau FBD. Ini nanti kita bisa belajar bagaimana memahami gerbang-gerbang dasar. Yang tahap pertama akan kita pelajari tentang gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Dilanjutkan dengan menekan atau mengklik next. Nampak sekarang di layar, nampak berbeda ya ketika pada waktu yang dulu kita belajar tentang ladder, ini layar yang nampak akan berbeda layar editornya. Di sini pada layar editor atau edit mode-nya, di sini di sebelah kiri ini tempat-tempat discrete inputnya, ada I1, ada I2, ada I3, ada I4, ada I5, I6, I7, dan mungkin seterusnya ya sampai ke bawah. Kemudian di sebelah layar bagian kanan ada output Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, dan seterusnya. Untuk memulai membuat program, yaitu untuk memahami gerbang dasar, maka kita pertama-tama adalah menyiapkan gerbang dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang gerbang OR. Nah, ini di bawah ada ini ya, logiknya. Gerbang OR kita pilih ini, yang bagian bawah sebelah kiri, kita klik, kita drag, kita tempatkan di sebelah sini ya. Kemudian kita akan memasukkan saklar 1 untuk input dari gerbang OR yang pertama. Kita masukkan saklar 1 in 1 pada I1. Nah, supaya nampak seperti tombol, kita rubah in 1 ini dengan mengklik, double klik sebelah kanan. Klik, kemudian kita parameternya, kemudian kita rubah menjadi berupa tombol ya, atau yang lain bisa kita lihat di sini tombol-tombolnya. Tombol tekan boleh seperti ini ya, atau yang sebelah ini juga boleh. Kita pilih mungkin yang ini dulu ya. Nah, kita pilih ini. Kemudian kita oke. Kemudian yang kedua, sekarang in yang kedua dengan dipasang di I2, kita juga rubah dengan double klik sebelah kanan, kita rubah tombolnya, kita misalnya dengan ini ya supaya beda ya. Nah, kemudian kita hubungkan untuk I1 dengan input yang pertama untuk OR, gerbang OR, input OR, kemudian yang kedua ya, kita sudah memasukkan I1 dan I2 sebagai input gerbang OR. Kita tarik sedikit supaya lebih jelas. Kemudian kita kalau mau diluruskan sedikit, nah ini supaya nampak lebih rapi ya. Kemudian kita sekarang pasang outputnya. Kita klik output, kita tempatkan pada key. Kemudian kita rubah tampilan ini, discrete outputnya supaya lebih menarik. Kita ganti dengan double klik sebelah kanan, kita pilih lampu. Kemudian kita oke. Kalau misalnya mau diberi keterangan, misalnya tulis lampu, ini juga bisa ya. Kita kembali di klik kanan. Kemudian kita
tulis ya di komennya seperti waktu kita membuat dengan Legger. Kita tulis lampu. Ya, kemudian display the comment-nya kita klik supaya langsung tampil. Nah, ini lampu. Kemudian kita hubungkan output pada gerbang OR ini dengan output lampunya. Nah, ini supaya nampak lebih bagus, mungkin kita geser ke sini ya. Nah, sekarang rangkaian gerbang OR atau rangkaian dua buah saklar menggunakan gerbang OR untuk menggunakan lampu sudah kita buat. Sekarang kita coba simulasikan. Dengan apa? Dengan mengklik icon S yang ada di pojok sebelah kanan. Yuk kita klik S, kemudian kita run. Kita coba bahwa gerbang OR, sebagaimana kita ketahui setelah di pelajaran teori yang kemarin, bahwa gerbang OR ini akan mempunyai output 1 apabila salah satu input atau kedua-duanya bernilai 1. Dan akan beroutput 0 atau mempunyai logika 1, ya, logika 0 apabila kedua inputnya berlogika 0 pula. Kita coba. Sekarang dalam keadaan belum kita klik, ini masih berlogika 0 di input satunya, di I1-nya berlogika 0 atau masih off. Kemudian di I2 juga off, berarti berlogika 0, maka outputnya juga berlogika 0 ini ya. Sehingga lampu akan off atau berlogika 0 pula, tidak menyala. Sekarang kita coba I1 ini kita rubah dari off menjadi on atau berlogika 1. Ya. Nah, sehingga di sini salah satu inputnya berlogika 1, OR ini akan menjadi on di outputnya, sehingga lampu pun akan menyala. Kemudian kita coba untuk matikan I1. Lampu akan kembali mati karena kedua-dua inputnya atau semua inputnya menjadi berlogika 0, maka outputnya akan 0. Kemudian sekarang kita coba, kalau seandainya I1 berlogika 0 atau off, I2 berlogika 1, kita coba ya. Klik. Nah, maka di sini karena salah satu inputnya yaitu I2 berlogika 1, maka output OR ini akan berlogika 1 pula atau on. Jadi salah satu inputnya on, maka outputnya juga on, lampu pun akan menyala. Kemudian bagaimana pula seandainya kedua-dua inputnya atau kedua-duanya inputnya berlogika 1. Ini I1 kita buat berlogika 1 pula. Ya, maka outputnya tidak berubah. Karena tadi gerbang OR itu akan berlogika 1 apabila salah satu inputnya, baik itu I1 maupun I2, atau kedua-duanya berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 1. Atau apabila salah satu inputnya atau kedua-duanya on, maka outputnya juga akan on. Jadi kesimpulan gerbang OR akhirnya terbukti ya bahwa gerbang OR itu akan berlogika 0 apabila kedua inputnya semuanya 0. Atau semua inputnya berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 0, dan akan berlogika 1 apabila salah satu input atau semua inputnya berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 1 pula. Itu gerbang OR ya. Sekarang kita lanjutkan, nanti kita stop dulu ya ini untuk gerbang OR-nya. Kita lanjutkan untuk gerbang yang kedua, yaitu gerbang AND. Ya, kita coba rangkai gerbang AND seperti tadi, merangkai gerbang OR sama diberikan dua input ya, I1 dan I2, atau di sini tempatkan di I3, kemudian satu lagi I4 ya. Kita bisa di sini seperti tadi dirubah discrete inputnya, tampilannya menjadi
berbentuk saklar misalnya ini ya, berbentuk seperti ini. Kemudian yang I4-nya bentuknya mau dirubah yang lain juga boleh. Ya, misalnya yang ini. Kemudian kita hubungkan I3 dengan salah satu input dari N, kemudian I4-nya dihubungkan ke input dari N. Nah, kita tarik ini supaya tidak berimpitan ya, kita tinggal tarik aja. Nah, kemudian atau kita tarik ke bawah supaya rata, lurus, lebih rapih. Kemudian kita pasang outputnya. Ini outputnya kita pasang di Q3 bolehlah supaya lurus ya, di Q3. Ya, kita ya. Kita tarik supaya lebih rapi. Ini kita sudah berhasil merangkai sebuah N yang digunakan untuk mengendalikan sebuah lampu Q3, ini dengan dua buah saklar I3 dan I4. Ini boleh diberi nama misalnya lampu 2 ya, lampu 2 bolehlah, lampu 2, lampu strip 2. Ya, kemudian tampilan outputnya boleh dibuat lampu yang lain gambarnya. Nah, misalnya lampu ini nampak hijau ya, kita klik ya. Nah, sekarang kita coba supaya ini nampak lurus ya, lebih rapi. Kita simulasikan dengan klik icon S, kemudian run. Nah, ini kita fokus pada gerbang N sekarang ya, yang dikendalikan oleh dua buah saklar, yaitu I3 dan I4. Kita coba apakah betul apa yang sudah kita pelajari secara teori kemarin bisa dilihat di sini. Ya, kita lihat di gerbang N, sekarang dalam kondisi I3 dan I4 sama-sama berlogika 0 atau sama-sama off. Maka outputnya juga off dan lampu juga akan mati atau off. Sekarang bagaimana kalau I3 kita rubah menjadi kondisi on atau berlogika 1? Ternyata output N ini tetap berlogika 0 dan lampu pun tetap tidak menyala. Ini kalau I3 berlogika 1. Sekarang kita balik dulu. Sekarang bagaimana kalau I4-nya kita rubah yang berlogika 1? Ternyata juga sama ya. Di output N-nya tetap berlogika 0, lampu pun tidak menyala. Ya, sekarang coba I3-nya berlogika 1 atau on, I4-nya kita juga berlogika on. Nah, I4 ini sudah berlogika 1 atau on, I3 kita buat on supaya berlogika 1. Nah, ternyata output N ini akan on atau berlogika 1. Sehingga lampu pun akan on atau menyala. Jadi kesimpulannya terlihat bahwa output gerbang on N ini, output gerbang N ini akan on atau akan berlogika 1 apabila kedua inputnya atau semua inputnya, kalau inputnya banyak di sini ya berarti semua ya. Semua ya, kalau misalnya 2 ya 2. Pokoknya kalau semua inputnya berlogika 1. Sekali lagi bahwa kesimpulannya adalah output gerbang N ini akan berlogika 1 atau akan on apabila semua inputnya berlogika 1 atau semua inputnya on. Apabila salah satu inputnya off atau berlogika 0, maka output N ini akan berlogika 0. Itu kesimpulannya ya. Jelas sekarang ya, dari kemarin kita belajar teori, sekarang sudah sangat paham dengan bagaimana gerbang N. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nanti yang ketiga. Kita stop dulu, kemudian kita masuk edit mode.
Kemudian sekarang yang ketiga adalah gerbang not. Nah, gerbang not. Kita masukkan inputnya di I5, kita sambungkan dengan input ini, not ya. Kemudian kita ambil salah satu output di sini. Ini yang lurus ya, Q5 supaya lurus. Kemudian kita rubah parameternya menjadi gambar apa ini, gambar lampu ya, lampu yang ini bolehlah. Kemudian komennya misalnya lampu tiga ya, lampu 3 atau lampunya yang sekarang yang kita yang merah saja. Klik ya. Kemudian kita hubungkan output dari N ini kepada lampu. Sekarang sudah tersambung dan kita sekarang simulasikan lagi. Kita klik run. Nah, sekarang terlihat ya, begitu kita sudah run akan terlihat bahwa ketika input dari not ini berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1 atau on. Ya, di sini ya, apabila inputnya off, maka outputnya on. Lampu pun akan menyala. Sekarang coba kita rubah inputnya menjadi on. Ketika inputnya menjadi on, maka outputnya menjadi off. Atau kalau dengan logika, apabila inputnya berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Dan lampu pun akan mati. Nah, kita sudah belajar gerbang dasar ya, dari OR, gate atau gerbang OR, AND gate atau gerbang AND, dan NOT gate. Dengan harapan bahwa setelah kita mempelajari melalui rangkaian ini, pelajaran teori yang kemarin kita pelajari sekarang menjadi lebih paham bagaimana gerbang OR, bagaimana gerbang AND, dan bagaimana gerbang NOT. Demikian untuk sementara kita belajar tentang gerbang dasar, 3 gerbang dasar dulu yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi paham. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.